Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Donggala. Perkenalkan, saya Hasmawati dari SDN 6 Sojol. Saya Diri Teguh Lemarta dari SMPN Satap 10 Sojol. Saya Musdar dari SDN 18 Sojol. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Musdar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Ya alhamdulillah kabarnya baik ini Bu. Jadi saya dengar nanti ini jadwalnya Bapak menjalankan coaching dengan Pak Dedi ya Pak? Iya betul sekali Bu. Iya. Sebelum Bapak melaksanakan coaching, boleh kita berbincang sebentar? Boleh sekali Bu. Iya. Silakan. Di sini saya akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bapak ya. Iya. Kira-kira keterampilan coaching atau kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan? Iya. Saya ini berencana mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi kompetensi coaching kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Iya. Dari ketiga kompetensi ini, mana yang mau Bapak fokuskan untuk diobservasi? Iya, yang saya fokuskan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, berarti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apa indikator apa yang Bapak ingin capai dari kompetensi? Iya, indikator yang rencana ingin saya capai dalam ketika melakukan coaching adalah saya ingin coaching nanti secara terbuka menyampaikan permasalahannya, kemudian saya harapkan coaching bisa menemukan sendiri permasalahan yang sudah diungkapkan tadi. Oke, jadi ada dua ya yang Bapak ingin capai. Yang pertama Bapak ingin coaching untuk lebih terbuka terhadap masalahnya. Yang kedua Bapak ingin coaching menemukan menemukan solusi dari permasalahannya. Iya Pak. Oke, jadi silakan Bapak melakukan coaching. Nanti setelah Bapak melakukan coaching, kita akan bertemu kembali ya Pak. Iya, di berbincang lagi selanjutnya, karena di sini nanti saya sebagai pengamat yang akan mengamati proses coachingnya Bapak. Iya. Oke Pak, silahkan. Demikian untuk perbincangan pertama kita. Nanti kita ketemu di akhir. Oke. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Dedi, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Musdar. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya nih Pak Dedi? Ya, alhamdulillah baik Pak. Iya. Oh iya Pak, sesuai janji kita kemarin bahwa hari ini akan kita melakukan coaching ya Pak ya. Iya. Jadi apa nih yang mau diobrol-obrol? Iya. Jadi begini Pak, yang mau saya sampaikan di sini Pak, ya masalah undang-undang saya Pak. Ya. Jadi saya itu punya permasalahan Pak. Ada satu siswa, ya Pak, di sekolah saya itu, dia tuh malas sekali hadir di sekolah Pak. Begitu Pak. Pada jam pelajaran bahasa Inggris Pak, dia itu jarang sekali masuk di kelas. Itu permasalahan saya Pak. Gitu ya. Jadi permasalahannya Bapak adalah siswanya yang jarang masuk Iya, Pak, ya. benar Pak.
Jadi Pak, apa yang Bapak inginkan dari percakapan kita ini? Ya, yang saya inginkan Pak di sini saya mendapatkan solusi Pak, ya dari permasalahan itu saya sendiri, yaitu bagaimana siswa saya itu Pak aktif atau rajin datang ke sekolah Pak. Gitu. Oh ya baik Pak. Jadi Bapak ingin tadi siswa ini rajin Pak Iya, ya, benar, seperti teman-teman yang lain. Iya. Benar, Pak. Jadi kalau Bapak ingin siswanya rajin, kira-kira apa yang menyebabkan ini Pak ya? Sehingga siswanya tadi malas masuk di Iya. mengikuti pelajaran Pak. Iya, mungkin ada beberapa kemungkinan Pak ya. Yang pertama mungkin ya siswa yang hadir masuk di kelas itu mungkin tidak suka dengan mata pelajarannya Pak. Apalagi kan di sini saya kan bahasa Inggris Pak ya. Iya. Jadi mungkin dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Nah, Iya. kemungkinan yang kedua Pak ini karena sempat saya tanya sama teman-teman di kelasnya itu Pak, kemana ini Masti? Nah, ternyata kayaknya membantu orang tuanya Pak. Kerja Oh, kopra. iya. Wah, ini saya bilang jam sekolah kerja kopra Pak. Ah, ini yang jadi kemungkinan Pak ya, kemungkinan jadi permasalahan saya Pak. Bantu Gitu. orang tua Pak ya. Iya, bantu orang tua Pak. Gitu. Iya, ya. Berarti apakah ada memang dukungan dari orang tua seperti ini atau bagaimana Pak? Ya, mungkin ya jadi mungkin dari orang tuanya juga Pak ya. Kalau permasalahan itu Pak ya, mungkin orang tuanya menyampaikan bahwa bantu dulu Bapak atau bagaimana, atau dari Masih sendiri mungkin melihat orang tuanya bekerja, ya namanya anak Pak ya, sama orang tua mungkin biarlah saya bantu papaku dulu bekerja kelapa. Nah, jadi nanti sekolah tidak masuk dulu karena kita tahu Pak, kerja kelapa itu kan tidak cukup cuma 1 hari. Ya, kurang begitu Pak. Jadi Bapak tadi ingin melihat internet ini rajin ya. Iya, betul Pak. Jadi indikator yang Bapak lihat ini terhadap anak ini seperti apa? Iya. Jadi indikator yang saya lihat ini Pak, jadi itu Pak. Jadi kehadiran anak siswa ini masih ini Pak sangat kurang sekali Pak. Di situ Pak. Jadi yang harapan saya itu biar dia itu rajin lah ke sekolah itu Pak. Begitu. Jadi supaya indikator ini tercapai Pak, apa yang Bapak bisa upayakan sehingga indikator tadi yang Bapak sampaikan bisa tercapai? Iya. Jadi upaya yang akan saya lakukan Pak nantinya ini sudah ada di agenda saya Pak. Pertama saya akan mencari informasi dulu Pak. Ya, yang pertama sama teman-temannya dulu. Yang kedua setelah saya mendapatkan informasi dari temannya, saya menanyakan pada wali kelasnya Pak. Nah, setelah saya menanyakan informasi dari wali kelas, baru setelah saya kumpulkan informasi tersebut Pak, ya baru di terakhirnya Pak, saya bersama dengan wali kelas Pak, ya mengunjungi ke rumahnya Pak. Karena kan kenapa langsung dikunjungi ya? Karena sekolah saya kan sekolah dengan rumah warga dekat Pak di rumah itu, jadi langsung saya ke sana Pak. Tanpa menyurat Pak, langsung saja karena dekat begitu Pak. Jadi Pak tentu ada harapannya Bapak ya, tentu ada Bapak punya harapan terhadap siswa. Seperti apa harapannya Pak? Iya, harapan saya Pak sangat penuh sekali pada Mas ini Pak. Ya, jadi saya berharap dia bisa aktif lagi Pak itu sekarang. Walaupun ya dengan beberapa kemungkinan tadi Pak ya, walaupun dia mungkin tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris, ya pun hadir saya Pak di kelas. Siapa tahu dengan aktif dia hadir dalam kelas ada ilmu yang dia dapat. Yang kemungkinan kedua Pak, kalau saat ini dia memang alasannya membantu orang tua bekerja kopra ataupun sebagainya membantu orang tua, ya jadi harapannya bisa mengatur waktu Pak, mengatur waktunya. Jadi kalau membantu orang tua nanti selepas pulang sekolah, jadi itu harapan terbesar saya Pak. Karena terus terang ini Pak, siswa ini Pak sudah banyak ketinggalan materi Pak, begitu. Oh iya begitu Pak ya. Iya. Kira-kira Pak ya, apakah dalam menjalankan yang seperti apa ya Bapak inginkan tadi ini, apakah ada hambatannya yang Bapak nanti hadapi Pak? Iya. Kalau hambatan pasti ada Pak ya dalam setiap melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi upaya saya sudah maksimal, tetap hambatan itu tetap ada Pak. Ya mungkin faktor-faktor dari luar yang bisa menghambat dari situ supaya mungkin dari teman-temannya Kak atau dari orang tua sendiri dan sebagainya Pak, orang begitu. Ya berarti hambatannya ada Pak ya? Iya. Tetap ada. Kira-kira Pak kalau untuk menyelesaikan hambatan yang tadi yang Bapak sebutkan tadi itu seperti apa? Ya solusinya
untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tadi, seperti contohnya Pak ya, ini kan pasti saya punya upaya, pasti ada hambatannya sih Pak, mungkin ya, mungkin karena waktunya, ya kita harus buat mengatur waktunya dengan tepat Pak, agar bisa ketemu dengan anak ini. Karena terus terang Pak, ini kan kalau seandainya memang karena kerja kelapa Pak, ini Pak kebunnya jauh Pak, Iya. dan kalau kerja kelapa bukan di rumahnya, di kebun. Oh, gitu. Ya, jadi kita Iya. harus mengatur waktunya, bagaimana cara kita mengatur waktu agar dapat bertemu dengan siswa tersebut Pak, begitu. Iya, jadi ya, disesuaikan dengan Iya. kondisinya Pak ya. Benar Pak, benar Pak, Iya. soal kondisinya Pak, betul. Kemudian Pak, apakah setelah tercapai tadi hambatannya sudah diatasi, Iya. Bapak sudah menemukan apa rencana tindak lanjutnya untuk siswa Bapak ini? Ya, rencana lanjut ya untuk siswa saya ini Pak, ya saya akan membimbing siswa ini Pak ya. Kalau memang seperti yang sampaikan tadi awal Pak, kemungkinannya kalau memang dia tidak suka bahasa Inggris, ya saya akan bimbing ya Pak, bagaimana caranya biar dia suka pada bahasa Inggris sendiri. Dan kemungkinannya apabila karena faktor dari orang tua, ya saya coba sampaikan dengan baik-baik ya kepada si Masti ini, bahwasanya boleh kita membantu orang tua, Iya. tapi ya tinggal diatur waktunya. Jadi kalau sekolah ya sore kalau bantu silahkan, cuma itu intinya fokuslah sekolah dulu karena Iya. masa depan kalian masih panjang gitu Pak. Tidak lanjut saya begitu. Jadi dalam menjalankan nanti rencana Bapak ini, apakah kira-kira Pak ya ada yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan idenya Bapak tadi ini? Iya, baik. Jadi upaya atau ide saya sudah sampaikan tadi Pak. Tetap saya butuh bantuan atau Iya. dukungan dari rekan-rekan di sekolah, utamanya kepala sekolah. Ya saya minta dukungan dari beliau Pak, karena beliau sebagai penanggung jawab. Dan yang berikutnya lagi namanya kepada rekan-rekan guru dan juga wali kelas Pak, karena ini wali kelas nanti yang akan saya libatkan pada waktu saya menemui orang tua siswa Masti ini. Oke. Nah, jadi Bapak membutuhkan bantuan nanti rekan guru Pak Iya, ya. iya benar Pak, benar. Terutama wali kelas. Wali dan kelas. kepala sekolah. Iya, benar Pak. Kemudian Pak, bagaimana komitmennya Bapak ini untuk menjalankan rencana tindak lanjut yang Bapak rencanakan? Iya. Jadi komitmen saya Pak, saya harus melaksanakan upaya saya tadi, ide saya itu harus tepat waktu Pak, kurang lebih gitu Pak, dan berhasil. Begitu. Percakapan kita luar biasa sekali Pak Iya. pagi Iya, ini Pak ya. alhamdulillah. Jadi Pak, masih ada pertanyaan ini yang ingin saya ingin tanyakan Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita pada siang hari ini Pak? Iya, alhamdulillah Pak, setelah saya sharing ya tukar pikiran dengan Bapak, ya alhamdulillah saya di sini sudah ada gambaran Pak, ya sudah ada gambaran dari masalah saya sendiri. Jadi saya saya ungkapkan tadi itu Pak, bahwasanya gambaran yang harus ataupun yang harus saya lakukan nantinya Pak selepas dari pertemuan ini, yang pertama yaitu saya akan bertanya kepada teman-teman ya siswa, teman-temannya Mas Diri sendiri. Yang kedua mencari informasi dari wali kelas, dan yang ketiga saya akan mengajak wali kelas Pak langsung ke rumahnya Mas Diri gitu Pak. Iya. Alhamdulillah Pak. Jadi Bapak sudah menemukan gambaran dari Iya. solusi permasalahan Iya. Bapak ya. Iya benar Oke Pak. lah. Benar. Alhamdulillah Pak. Kira-kira Pak ya, tadi kita sudah berbincang-bincang lama ini Pak ya. Iya. Bagaimana pertanyaan Bapak ini? Ya perasaan saya ini sudah lega Pak. Yang awalnya beban, galau, ini sudah lega, sudah Iya. unek-unek saya sudah saya ungkapkan semua Iya. pada Bapak. Jadi awalnya saya pendam sendiri tuh Pak, dia bingung apa solusinya apa, jadi bingung. Jadi saya mencari rekan atau teman yang saya percaya ya bisa menyelesaikan masalah saya. Alhamdulillah Pak, dengan kehadiran Pak Musdar ya masalah saya sudah terluapkan semua dan saya bisa menemukan solusinya sendiri Pak. Alhamdulillah, Pak. Iya. Bapak sudah menemukan solusinya sendiri Iya. Pak ya. Iya. Dari permasalahan tadi Bapak. Iya, Pak. Benar, Pak. Siswanya tadi jarang mengikuti pelajaran bahasa ini. Iya, benar Pak. Tetap semangat Pak. Ya, terima kasih Pak. Mengikuti kegiatannya di sekolah, Iya, pembelajarannya. terima kasih, Iya. Ada hal yang lain yang ingin diobrolkan Pak? Ya baik Pak, jadi saya harapkan Pak nanti
saya jangan segan-segan Pak ya. Jadi Iya. jangan jangan bosan-bosan Pak. Iya, Kalau iya. saya minta tolong lagi Pak, ingin sharing lagi Pak, Iya, jangan iya, Pak ya. iya. Nanti kalau saya Pak mau sharing lagi, sibuk saya, jangan Pak ya. Oh, Saya iya, iya. saya mohon waktunya Bapak juga ya. Jadi karena kan bukan hanya sampai di sini saya Pak, nanti saya mungkin setelah saya menerapkan semua Pak, saya ingin sharing lagi Pak, sudah berhasil atau tidaknya itu Pak. Iya, silakan Pak, kalau misalnya masih membutuhkan teman-teman untuk mengobrol Iya, dari iya. permasalahan yang bisa Iya. kita hadapi dalam di kegiatan sekolah atau di kegiatan lain, Iya. boleh Pak, tidak apa-apa menghubungi Iya. saya punya Iya. banyak waktu kok. Oh iya, alhamdulillah baik Pak. Oke Pak, Alhamdulillah sekali Pak. Ya. mungkin sampai di sini saja obrolan kita ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih Iya. Pak. Bapak sudah mengungkapkan tadi, sudah mengundang saya untuk mendengarkan obrolan atau curhatan Iya. Bapak ya. Iya, Pak. Iya. Kita akhiri obrolan kita kali ini Iya. Pak ya. Iya. Iya. Selamat beraktivitas Pak Dedi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Musdar. Waalaikumsalam Ibu Asma. Iya, ketemu lagi nih. Iya, Bu. Jadi Bapak tadi sudah melaksanakan coaching dengan coachnya Pak Dediat. Iya, betul sekali Bu. Iya. Jadi di sini kita berbincang-bincang. Saya ingin membahas hasil observasi, hasil pengamatan yang telah saya lakukan terhadap proses coachingnya Bapak ya. Iya. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam kompetensi tadi? Apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait dengan indikator keberhasilan yang Bapak ingin capai? Iya, betul sekali. Tadi saya sudah melakukan bincang-bincang dengan Pak Dedi ya. Saya sudah melakukan coaching ya, sesuai dengan alur Tirta tadi. Saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian menanyakan identifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksinya, dan kemudian menanyakan tanggung jawabnya. Dan saya juga sudah berhasil menggali potensi untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak Dedi tadi. Oh, oke. Jadi Bapak tadi sudah melakukan sesuai dengan alur kita ya Pak. Iya. Bapak juga sudah merasa menjadi pendengar yang aktif. Iya, Bapak juga mungkin sudah merasa menjadi mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Boleh saya berbagi pengamatan saya Pak? Boleh, silakan Ibu. Iya, dari pengamatan saya betul yang Bapak bilang, saya sepakat Pak. Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan kegiatan mendengarkan aktif ya Pak. Iya, dan Bapak juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga tadi saya lihat Pak Dedi kayaknya terbuka ya, Iya, merasa betul sekali. santai dalam menceritakan masalahnya. Dan itu sangat bagus sekali Pak. Iya. Iya, Bapak juga tadi telah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Pak. Saya amati tadi Bapak mampu menggali tujuan dari percakapan, Bapak mampu mengidentifikasi tentang apa yang terjadi, permasalahan yang terjadi, dan Bapak mampu juga menggali rencana aksi dari Pak Dedi, dan terakhir Bapak mampu untuk menunjukkan Bapak mampu menggali kompetensinya Pak Dedi sehingga Pak Dedi mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dari rencana aksi yang akan beliau lakukan. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya setelah tadi Bapak melakukan coaching, kompetensi apa lagi sih yang akan Bapak kembangkan? Iya. Yang ingin saya kembangkan setelah melakukan coaching ini, saya ingin mengembangkan potensi saya dalam melakukan coaching, kemudian lebih memperdalam lagi bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot itu sesuai dengan alur Tirta. Oh iya. Oke, jadi Bapak akan lebih memperdalam lagi kemampuan Bapak tentang Iya, coaching betul, ini ya, betul.
terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya betul sekali. Iya Pak, semoga Bapak bisa menjadi seorang coach yang baik Iya, nantinya. terima kasih. Iya, semoga Bapak bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak. Iya. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbicara, untuk memberikan saya kesempatan untuk mengobservasi Bapak ya. Iya, terima kasih Iya. kembali Bu. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Iya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Ya. Apa kabar saat ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, kabar saya baik sekali pada siang hari ini, Pak Ustadz. Bapak sendiri bagaimana, Pak? Alhamdulillah pada siang hari ini juga lagi baik nih Pak Dedi. Ya, alhamdulillah. Tuhan. Pak Dedi, sesuai janji kita kemarin bahwa hari ini akan kita laksanakan coaching bersama dengan Ibu Asma ya. Iya, tugas. Hari ini saya bertindak sebagai obsernya Pak Dedi dengan Ibu Asma nanti. Pak Dedi akan melakukan coaching ya. Iya. Jadi ada beberapa yang sebelum Pak Dedi melakukan coaching ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan Iya. kepada Pak Dedi. Iya, Pak. Siapa Dedi? Siap. Iya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama Pak Dedi yang akan saya tanyakan ini kompetensi apa yang ingin Pak Dedi kembangkan? Ya. Jadi terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi di sini Pak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence ya. Jadi kehadiran Bapak di situ. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, yang ketiga yaitu mendengarkan aktif Pak. Iya, jadi ada 3 Pak ya yang Iya. kompetensinya akan Bapak kembangkan. Iya, benar. Selanjutnya Pak Dedi, pertanyaan yang kedua adalah bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Dedi? Iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi bagian spesifik ya yang ingin diobservasi yaitu mengenai pertanyaan yang berbobot ya, karena di pertanyaan berbobot itu Pak kita bisa menggali informasi apa yang ingin disampaikan oleh coach itu sendiri Pak. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, karena dengan kita mendengarkan aktif Pak, si coach itu apa yang disampaikan oleh si coach itu kita bisa tangkap Pak, kurang lebih begitu iya. Pak. Jadi nanti saya akan mengamati Bapak mendengarkan aktif ya, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Iya, benar Pak, Nah, benar. jadi benar. itu yang akan Bapak kembangkan ya. Iya, Nah, benar Pak. kemudian ya pertanyaan terakhir nih Pak Dedi, indikator ketercapaian dari tujuan ya, untuk pengembangan yang diinginkan seperti apa Pak Dedi? Iya. Baik, di sini indikator ketercapaiannya Pak, si coach itu sendiri Pak nantinya bisa terbuka ya, menyampaikan permasalahannya ya tanpa ada ditutupi Pak. Yang kedua, indikator kecapaiannya si coach nanti dia bisa memberikan solusi itu sendiri Pak. Jadi saya bisa mendapatkan solusi sendiri Pak dari permasalahannya itu. Begitu Pak. Jadi indikatornya Iya. supaya coachnya nanti terbuka Iya. terhadap masalahnya Pak ya. Ah, benar Pak. Benar. Kemudian nanti bisa menemukan sendiri Iya. solusi apa yang Solusi. akan didapatkan. Benar, Pak. Oke Pak Benar, Dedi, Pak. terima kasih atas percakapan kita hari ini. Nanti Pak Dedi jangan lupa juga ada prinsip-prinsip coaching Iya. yang bisa Bapak laksanakan, Iya. yaitu bersifat keterbukaan, kemudian proses kreativitas, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching. Iya. Ya oke lah Pak Dedi, nanti kita akan bertemu kembali setelah selesai melakukan coaching bersama Ibu Asmawati. Baik Ya. Pak. Silakan Pak Dedi, dilanjutkan bersama Ibu Asma. Ya, Terima terima kasih, kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asma. Waalaikumsalam Pak Dedi. Ya, bagaimana kabarnya Bu Asma? Alhamdulillah baik Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ya, jadi seperti yang Ibu sampaikan kemarin, jadi ada hal yang Ibu mau Ibu sampaikan pada saya. Iya Pak. Itu tentang apa itu? Iya, begini Pak. Itu
saya kalau mengajar di kelas Pak ya, ada beberapa siswa saya yang kayaknya kurang aktif begitu, terus kayak ya mengantuk, kayak mereka bosan gitu Pak. Ya. Oke, baik. Jadi tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini apa? Jadi saya inginnya itu bagaimana saya pada saat saya mengajar siswa saya itu aktif dan antusias mengikuti pelajaran saya Pak. Oh, jadi itu. Jadi maksudnya ya ibu itu antusias tadi ya, bersemangat lah kalau Iya, begitu ya iya, untuk Pak. mengikuti pelajaran itu. Oke, baik. Jadi situasinya sekarang itu seperti apa itu? Sekarang itu Pak, kalau saya masuk mengajar itu ada sih beberapa siswa yang aktif, tapi ada juga itu beberapa kayaknya ya saya menerangkan cuma mengantuk, kadang ya cuma bicara dengan temannya, Iya, kurang iya. antusias ya Pak. Kadang ada yang kayak bosan ya, mungkin mereka tinggal menunggu kapan ini jam istirahat. Iya, iya, iya. Heeh. Iya. Jadi apa yang mempengaruhi hal itu apa itu? Mungkin ya Pak, dari saya juga selama ini saya itu mengajar itu medianya yang kurang Pak, karena ya saya biasanya mengajar cuma pakai PPT, kadang cuma lihat dari buku saja, apa yang ada di buku itu yang saya ajarkan. Jadi situasi apa yang ibu inginkan? Oke. Ya, saya inginnya tuh ya mereka bisa aktif gitu dalam pembelajaran saya, bisa bersemangat kembali. Ya, betul. Jadi kan lebih hiduplah suasananya Iya gitu Pak, kan Bu, ya. betul Pak. Iya. Apa yang bisa membuat hal itu terwujud itu? Iya, mungkin kalau saya merubah cara mengajar saya Pak, Jadi berubah cara mengajarnya itu ya. iya mungkin lebih inovatif. Iya, Ya, jadi dari yang disampaikan tadi, apa ada gagasan ibu itu? Gagasan apa yang ibu ingin terapkan? Gagasan ibu apa? iya, saya berpikir bagaimana kalau saya mungkin menambah media apa pembelajaran Oh, saya Pak, pembelajaran. ya mungkin yang biasanya PPT saya rubah, mungkin saya tambah menjadi video, ada video, mungkin saya bisa selipkan, mungkin ada gambar-gambar atau poster atau saya selipkan permainan kah di dalam pembelajaran saya. Iya. Jadi harus cepat itu bisa menambah video. Iya. Nah, ya yang lebih komunikatif kalau lebih gitu Iya, ya, iya, Pak. interaktif ya kemudian. Oke. Apa yang bisa memastikan hal itu berjalan? Iya, saya rasa kalau saya menerapkan ini Pak, Iya, iya. anak-anak mungkin lebih antusias, mereka tidak akan bosan lagi karena mereka punya banyak pilihan pembelajaran ya, Iya. yang biasanya cuma duduk mendengarkan saya, mungkin mereka bisa menonton atau mereka bisa mengamati poster atau mungkin lingkungan sekitar. Iya. Oke. Jadi kapan mau dilakukan? Rencananya Pak, kalau saya sudah menyiapkan persiapannya, saya sudah merancang videonya atau permainannya, saya akan melakukan secepatnya ya, mungkin minggu depan. Oh gitu ya. Iya. Jadi cepatnya minggu depan ya. Iya. Oke. Siapa saja Bu yang ingin kita minta dukungan Bu dari apa yang Ibu laksanakan? Saya akan mencoba meminta pertama dari kepala sekolah Pak. Iya. Iya, saya akan meminta beliau untuk memonitoring kegiatan saya. Juga saya akan meminta dukungan dari rekan-rekan saya Pak. Ya. Jadi kepala sekolah dan rekan-rekan guru ya. Jadi Iya. kita di situ berkolaborasi ya sama Iya. begitu ya. Iya, Oke, Pak. kemudian Puspa. Oke. Jadi baik Ibu, apa yang bisa Ibu simpulkan pada pertemuan kita siang hari ini? Iya, pada perbincangan kita ini Pak ya, saya merasa tadi permasalahan saya itu sudah menemukan titik terangnya Pak. Iya, saya merasa sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya dalam masalah yang siswa saya yang kurang antusias itu. Ya, ya baik. Jadi semoga solusi yang sudah Ibu dapatkan tadi ya bisa Ibu terapkan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu agar tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan itu tercapai. Iya Pak. Itu harapan kami bersama Pak. Ya baik, mungkin ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Iya Pak,
saya juga mungkin berikutnya masih meminta Bapak untuk pertemuan berikutnya lagi Pak ya, boleh? Boleh Bu, Iya boleh. Pak, supaya mungkin saya bisa berbincang lagi. Kalau saya sudah menerapkan ini dan ada perubahan yang saya rasakan, saya akan berbincang lagi untuk tindak lanjut ke depannya. Iya, baik Bu. Jadi saya Bu sangat terbuka sekali Bu, ya siapa saja yang ingin berkonsultasi atau siapa saja ingin meluangkan unek-uneknya, ya mungkin saya di sini sebagai ya seseorang yang dipercaya Bu ya untuk Iya, mengeluarkan unek-uneknya teman-teman semua. Iya, Pak. Jadi semoga dengan pertemuan ini Bu, kita apa yang menjadi keinginan kita sudah terwujud semua. Ya, dan semoga kedepannya kita bisa menjalin kerjasama yang baik lagi Bu, dan lebih baik lagi gitu ya. Iya Pak. Oke, saya rasa apa yang sudah Ibu permasalahan Ibu yang sudah Ibu ungkapkan sudah dapat jawabannya, sudah dapat Ibu dapat kasih jawabannya. Iya Ya, Pak. kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain Bu ya. Iya Pak. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Musdar. Ya, kembali lagi setelah tadi melaksanakan melakukan coaching Iya. terhadap Ibu Asma yang saya Iya. sudah mengamati tadi Iya Pak. kegiatan yang dilakukan oleh Pak Dedi bersama Ibu Asma. Jadi kita akan merefleksikan ini Pak Dedi. Iya, iya Pak. Jadi Pak Dedi tadi apa yang sudah Pak Dedi lakukan saat melakukan coaching tadi terhadap Ibu Asma? Ya baik Pak. Jadi sini sesuai dengan supervisi yang saya tadi Pak. Ya di situ kan ada 2 poin inti ya yang ingin saya gali di situ Pak, yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Ya, jadi situ sudah saya laksanakan Pak. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Ibu Asma, sehingga di situ saya menggali semua apa yang menjadi permasalahan dari Ibu Asma itu sendiri Pak. Dan yang berikutnya yaitu saya mendengarkan aktif ya, jadi segala permasalahan atau apa unek-unek dari Ibu Asma itu sendiri Pak, sehingga dari mendengarkan aktif itu sendiri Pak, saya menjadi tahu oh ini permasalahan inti dari Ibu Asma ini sendiri Pak. Jadi Pak Dedi tadi sudah melakukan mendengarkan aktif ya, sudah menanyakan pertanyaan berbobot Iya, ya. benar Pak. Jadi Pak Dedi saya minta izin saya menyampaikan tadi hasil yang saya amati tadi Pak Dedi melakukan coaching bersama dengan Ibu Asma. Iya, Pak. Saya sampaikan Pak Dedi ya. Ya, silakan Pak. Pak Dedi tadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah menanyakan identifikasi masalah, sudah menanyakan rencana aksi, kemudian sudah menanyakan tanggung jawabnya. Iya. Kemudian Pak Dedi juga tadi sudah berhasil menggali potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Iya, benar Pak. Iya. Oke Pak Dedi, masih ada lagi satu pertanyaan ini Iya, itu Pak. sebelum kita akhiri. Iya. Kompetensi apa yang ingin Pak Dedi kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, baik. Dari hasil coaching tadi Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak atau diperdalam lagi Pak, yaitu tentang alur cerita itu sendiri Pak. Jadi saya ingin mengembangkan lagi atau lebih mempelajari lagi lebih dalam lagi Pak tentang alur cerita itu sendiri Pak, sehingga saya kedepannya dapat menjadi coach yang baik ya, dan bisa memberikan coaching kepada teman-teman atau rekan-rekan kerja di sekolah Pak. Nah, iya. Jadi bagus sekali Pak Dedi ya. Pak Dedi tadi yang mau dikembangkan itu adalah lebih memperdalam lagi Iya. alur cerita dalam coaching Pak ya, Iya. supaya Bapak lebih profesional lagi Iya. dalam melakukan Benar, coaching benar, Pak. selanjutnya. Benar. Oke Pak Dedi, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya ucapkan ya ulang sekali lagi terima kasih. Kita akhiri Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asma. Waalaikumsalam Pak Dedi. Ya, bagaimana kabarnya Bu Asma? Alhamdulillah baik Pak. Ya, terima kasih Bu Asma. Ya,
Ya, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini Pak, di sini saya bertindak sebagai observer ya, karena dengan kita akan melakukan coaching ya, Iya Pak. kepada Bapak Musdar pada hari ini. Jadi sebelum melakukan coaching ini saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, yaitu ada namanya prasprovisi. Jadi pertanyaan pertama yaitu tentang rute penilaian tindakan coaching. Yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Iya, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi coaching itu yang pertama presence kehadiran penuh, yang kedua jadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coach saya nanti itu bisa mengeluarkan kompetensi yang ada dalam diri. Iya, baik. Jadi 3 potensi itu ya yang kita sampaikan nanti, Iya. yang ingin dikembangkan. Baik. Jadi kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang berobservasi yaitu ada 2 Pak. Yang pertama pendengar yang aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, oke. Baik, sekarang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa indikator ketercapaian? Iya, saya inginnya itu yang pertama bagaimana coach saya nanti itu bisa lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang beliau hadapi. Selanjutnya yang kedua, saya juga ingin coach saya setelah menyampaikan permasalahannya, beliau juga bisa menemukan solusi dari permasalahan itu tersebut. Iya, baik Bu ya. Semoga indikator pencapaian yang sudah yang diharapkan Bu ya, itu bisa tercapai nantinya tuh pada waktu coaching ya. Iya. Nanti. Oke, jadi di sini nanti Bu saya akan sebagai observer, saya akan memantau setiap pada saat Ibu melakukan coaching dengan Pak Musdar. Iya. Ya, baik Ibu, ya demikian yang bisa saya tanyakan kepada Ibu pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya Bu ya. Nanti pada saat coaching dan pasca supervisi. Baik, Siap, ya siap. semoga berhasil Bu coachingnya. Amin. Ya, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Musdar. Waalaikumsalam Ibu Asma. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar ini lagi baik ini Ibu Asma. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Asma kabarnya pagi ini? Baik juga Pak. Iya. Oke Pak, seperti janji kemarin, hari ini kita akan mengadakan coaching ya Pak. Iya betul sekali Ibu Asma. Iya, jadi kita akan coaching, melakukan bincang-bincang, ya. Kita menggunakan model kita. Iya. Jadi yang pertama, apa sih yang ingin Bapak capai dari coaching ini? Yang ingin saya capai, saya ingin nanti setelah kita berbincang gitu ya, saya ingin menemukan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke. Jadi Bapak ingin mendapatkan solusi ya di permasalahan Bapak. Memang kalau boleh saya tahu, bagaimana sih situasi sekarang yang Bapak hadapi? Jadi permasalahan saya Bu ya, Iya. permasalahan yang saya hadapi. Jadi di sekolah itu ada beberapa siswa saya itu yang ketika di dalam pembelajaran itu kurang fokus Bu, di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu permasalahan yang saya hadapi. Jadi ada beberapa siswa Bapak yang kurang fokus ya Pak. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi hal itu Pak? Ada sih beberapa mungkin ya. Mungkin siswa ini kurang fokus karena di sekolah itu kan kelas 1-2 tempat istirahatnya Bu ya. Iya. Mungkin hatinya sudah di luar mungkin melihat adik kelas ini terfokus. Kemudian
berikutnya adalah mungkin media pembelajarannya kurang bervariasi barangkali Bu. Seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Bapak kelas berapa, mengajar di kelas berapa? Di kelas 5 Bu. Iya, jadi Bapak tadi mengatakan mungkin terpengaruh sama di kelas yang di luar Iya. dengan media yang masih kurang ya Pak? Iya. Begitu? Oke, tapi ini bagaimana sih situasi yang Bapak inginkan? Saya inginkan itu kalau misalnya dalam pembelajaran siswa saya fokus ya, fokus dalam mendengarkan pembelajaran, sehingga dan setiap pada tugas itu dikerjakan dengan tanggung jawab lah, sehingga bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Gitu. Oke, Bapak ingin siswa Bapak fokus, Iya. iya, bertanggung jawab terhadap tugasnya, Iya, begitu ya Bu? betul sekali. Ya Pak, oke. Kira-kira nih, gagasan apa yang ada di pikiran Bapak sekarang ini yang ingin Bapak lakukan supaya ini situasi ini bisa berubah seperti yang diinginkan? Kalau tadi kan saya menyampaikan bahwa mungkin penyebab kurang fokus itu media pembelajaran yang tidak bervariasi. Iya. Jadi saya berpikir untuk merubah atau menambah media pembelajarannya mungkin dalam video. Oke. Kalau di sekolah kan tidak ada jaringan ya. Iya, iya. Jadi saya berpikir bisa didownloadkan mungkin video-video dari YouTube. Mungkin di rumah kan lumayan bagus jaringan, jadi bisa di download memang dari rumah kemudian diputarkan di sekolah, karena di sekolah itu Bu ya. Iya. Fasilitas ada, di laptop ada, Oke. ada, listrik juga tidak bagus. Memang jaringannya yang kurang bagus. Memang kalau di sekolah itu ada jaringan, cuma memang hanya bisa dipakai untuk kalau kita dapat handphone langsung hilang jaringan. Jadi kalau tidak pakai berputar YouTube tidak bisa pakai. Seperti itu. Oke, jadi Bapak ingin menambah media pembelajaran ya Pak, supaya lebih bervariasi dan lebih menarik, begitu Pak? Iya betul Bu. Iya. Apa yang harus disiapkan untuk saat itu? Kira-kira apa yang harus Bapak siapkan supaya ini diterima? Iya. Kalau saya disiapkan ya mungkin ya media apa peralatannya, fasilitasnya Bu ya. Iya, iya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa fasilitas itu sudah ada di sekolah. Oke. Seperti fokus, Oke. laptop belum ada. Seperti itu. Iya. Berarti fasilitas sudah ada, Iya. pendukungnya sudah ada, iya, tinggal kesiapannya Bapak untuk melaksanakan ide Bapak ini ya? Iya betul sekali Bu. Iya. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Kalau saya Bu menyesuaikan waktu saja Bu ya. Iya. Karena kan pelajaran yang sesuai dengan apa yang materi apa yang akan diajarkan, sehingga saya juga apa mendownload mungkin video dari rumah, kemudian di sekolah diputarkan melalui layar proyektor atau infokan. Oke, gagasan Bapak tadi itu sudah sangat bagus ya Pak. Iya, Iya, terima kasih. iya, sudah sangat bagus. Selanjutnya nih, siapa sih yang bisa membantu Bapak di barangkali di sekolah supaya gagasan ini bisa terwujud? Kalau di sekolah yang bisa bantu ya mungkin saya akan berkoordinasi dengan wali kelas Bu ya. Oke. Sekolah itu juga agak gurunya agak kurang, jadi dengan kepala sekolah Bu. Jadi Bapak sudah menemukan solusi gagasannya. Bapak sudah menemukan orang yang bisa membantu. Iya. Jadi bagaimana Bapak bisa memastikan rencananya Bapak ini bisa berjalan baik begitu? Memastikannya nanti ketika pembelajaran diputarkan langsung videonya. Seperti kalau sudah diputarkan itu sudah pasti lah. Iya. Oke. Misalnya nih Pak sudah berjalan, kira-kira apa sih yang Bapak bisa jadikan tolak ukur kalau oh ini gagasannya sudah berhasil begitu? Iya. Tolak ukur saya sendiri itu kalau misalnya saya berikan tugas mungkin ya. Oke. Jadi apakah ada peningkatan dari tugas yang dilaksanakan
reaksi siswa Bapak ya? Iya. Iya. Oke. Dari pembicaraan kita ini Pak tadi ya, curhat-curhatnya Bapak, Iya. kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan? Yang saya simpulkan untuk supaya siswa kembali fokus, mungkin saya bisa memvariasikan media pelajaran lalu waktu pelajaran. Jadi bagaimana perasaan Bapak sekarang? Iya, saya merasa lega Bu karena saya sudah bercerita dengan ilmu untuk mendapatkan solusi dari masalah tadi yang saya sampaikan kepada Ibu. Iya. Kira-kira masih ada lagi yang Bapak ingin ceritakan? Banyak sih Bu, Iya. cuma mungkin waktu kita saja ini yang kurang pas Bu ya. Mungkin lain kali Bu ya kita akan berbincang-bincang lagi dengan permasalahan ini lagi. Saya ucapkan terima kasih Bu ini atas waktunya. Iya. Oke, kalau Bapak ingin berbincang, Bapak boleh menghubungi saya lagi. Iya, Bu. Kita boleh mengatur waktu kapan baiknya. Iya, Pak. Iya, Iya, terima kasih Bu. semoga gagasan Bapak ini bisa Bapak realisasikan cepatnya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Iya. Assalamualaikum Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Asma. Waalaikumsalam Pak Dedi. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Asma hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik. Ya, oke. Jadi tadi Bu Asma sudah melakukan coaching Bu ya kepada Iya. Ustaz. Iya. Ya, seperti yang sampaikan sebelumnya Bu. Jadi setelah Ibu melakukan coaching tadi ada namanya refleksi. Iya. Kita ada skill refleksi Bu ya, bentar Bu ya. Oke. Baik. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Iya, yang saya sudah lakukan Pak, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Iya. Iya, di situ saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksinya bagaimana, dan tanggung jawabnya bagaimana. Iya. Baik ya. Jadi tadi saya juga sudah melihat ya. Jadi Iya. sudah melaksanakan alutsista tadi dengan baik sekali yang dikatakan ke Bogor dalam melakukan alutsista tadi. Baik. Jadi sini saya mau izin Bu ya. Jadi Iya. saya akan menyampaikan hasil observasi saya pada yang sudah kita lakukan tadi pada Pak Musdar. Baik, di sini Bu, hasil observasi saya di sini tadi, ya sesuai dengan pra supervisi yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya yang ingin Ibu fokuskan yaitu tentang memberikan pertanyaan berbobot dan melakukan secara aktif. Ya. Iya, Jadi di Pak. sini Ibu sudah melakukan kedua hal tersebut. Yang pertama itu memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur cerita. Ya, jadi Ibu sudah memberikan menanyakan tujuannya seperti apa, lalu mengidentifikasi permasalahan seperti apa. Lalu rencana aksi dari Pak Musda sendiri sudah disampaikan tadi, ya sehingga muncul tanggung jawab dari rencana aksi tersebut. Ya, begitu Bu ya? Iya, Pak. Oke, baik itu berikutnya pertanyaan ketiga. Jadi di sini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari teknik coaching itu sendiri? Iya, kompetensi akan saya kembangkan Pak. Saya akan lebih mempermantap yang dua ini Pak. Ya. Oh iya, Mendengar aktif, dan yang paling utama sih sebetulnya tadi itu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, itu yang akan saya kembangkan lebih baik lagi, dan saya tidak akan lupa pada yang pertama juga itu sebagai present. iya present. Iya, karena itu juga penting Pak. Iya, benar. Jadi saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya ini sehingga saya bisa menjadi seorang coach yang baik. Iya. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi intinya tadi ya, seperti presence, yaitu lalu memberikan pertanyaan berbobot ya, dan menanyakan aktif. Jadi Ibu ya, semoga apa yang ingin Ibu kembangkan, apa yang ingin Ibu permantap lagi dalam kompetensi itu dapat terwujud Bu ya, Iya, dan dapat menjadi seorang coach yang handal dan menjadi coaching untuk teman-teman di sekolah. Amin. Ya, oke, demikian Bu pertemuan kita pada hari ini. Iya, Pak. Ya, semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima Amin. kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.